Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehingga pada hari yang ke-9 ini kita dapat melaksanakan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita akan mencoba sama-sama belajar kembali tentang berbuat baik tentunya, dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Pak Guru akan membahas tentang perbuatan yang dibenci oleh Allah dan mendatangkan dosa yang dapat menjadi penghalang kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi peringatan untuk kita semua untuk tidak melakukannya. Karena hal tersebut juga terdapat di dalam Al-Quran yang menjadi sumber penentu hukum atau dalil-dalil atau firman-firman Allah, semuanya berada di Al-Quran. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya. Karena apabila hal tersebut terjadi kepada kita, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Bahkan tidak memungkiri juga apabila perbuatan taubat yang kita lakukan itu tidak Allah ampuni. Ini karena kesalahan dosa yang teramat besar ini. Dosa apakah itu? Ternyata yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan, yaitu menyekutukan Allah atau perbuatan syirik. Tidak heran apabila syirik itu merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan kita semua, menciptakan langit, menciptakan bumi serta semua isinya. Semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi juga yang tempat kita pijak ini, semua sudah Allah cukupi. Misalnya saja, siapapun yang ingin kaya raya maka dengan bekerja maka Allah akan membukakan pintu rezeki sehingga rezekinya bertambah, maka menjadikan orang itu menjadi kaya raya. Maka bagi kita yang sudah merasakan diri kita kaya atau kecukupan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan malah kita zalim kepada orang lain, malah kita tidak mau bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan, ibaratkan kalau wayang itu adalah dalang, atau kalau di dalam film itu adalah sutradara atau dalang terbaik dari yang paling baik. Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Bagaimana Allah tidak benci dengan perbuatan syirik, sedangkan apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jika menyekutukan Allah ini kita lakukan, maka dosa besar pun Allah akan limpahkan kepada manusia itu. Manusia yang telah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga tidak akan mengampuninya. Rugi kan? Kalau misalkan kita menyekutukan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya saja seperti ini, misalkan ada batu besar, ada pohon besar, ada gunung, ada laut dan sebagainya, kok disembah. Padahal yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggalkan perbuatan itu, karena itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah, perbuatan syirik, perbuatan yang dosa paling besar dan tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, karena menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ya. Kemudian perbuatan yang selanjutnya yang Allah tidak suka atau Allah benci, yaitu berani kepada ayah dan ibu.
Padahal ayah dan ibu itu adalah sosok yang penting di dalam kehidupan kita. Tanpa mereka, tanpa ayah dan ibu, kita tidak akan lahir, kita tidak bisa bersekolah, dan bahkan kita tidak bisa sukses, dan kita tidak bisa apa yang kita inginkan tidak akan mungkin terjadi, karena ayah dan ibu selalu memberikan bimbingan, ayah dan ibu selalu mencukupi apa yang kita perlukan. Pengen ke sekolah, ayah dan ibu membelikan tas, seragam, sepatu, kaos kaki, buku dan sebagainya. Kok sampai kita membentak-bentak mereka, maka Allah sangat membencinya. Contoh misalkan ibu adalah sosok yang sangat sabar ketika kita dikandung sama ibu kita selama 9 bulan 10 hari, tak pernah keberatan karena harus membawanya kemana-mana, setiap malamnya juga susah tidur. Sedangkan bapak atau ayah kita sosok yang rela, ibaratkan mandi keringat, membanting tulang, kehujanan, kepanasan, bahkan lapar, menunjukkan bahwa selalu bahagia di depan muka kita, padahal ayah dan ibu kita sedang menahan sesuatu kesedihan. Misalkan demi membelikan kita makanan, tapi mereka rela untuk menahan dari rasa lapar. Supaya apa? Supaya kita menjadi bahagia. Dari situ saja kita sudah paham bahwa jasa dari mereka itu demi untuk anaknya. Jadi apapun mereka lakukan, ya seharusnya kita tidak berani kepada mereka, apalagi sampai membentak, memukul. Bahkan naudzubillah min dzalik, di televisi terkadang ada berita yang muncul bahwa orang tuanya diusir dari rumahnya oleh anaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika kita membentak mereka, kemudian mengatakan dengan perkataan yang itu sudah menyakiti mereka, maka Allah itu sudah sangat membenci hambanya yang berkata seperti itu kepada kedua orang tuanya. Jadi mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, jaga selalu kedua orang tua kita agar selalu bahagia. Jangan pernah membuat mereka sedih karena tingkah kita, karena kelakuan kita, karena kenakalan kita. Semoga bisa bermanfaat, dan kita akhiri semangat terus puasanya. Semoga kita menjadi generasi yang sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mendapatkan derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.